anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Hadirin ikhwatul iman yang saya hormati, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang saya hormati, alhamdulillah dengan izin rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya bisa bersilaturahim dengan jamaah Masjid Al-Kautsar ini. Mudah-mudahan silaturahim saya pada malam hari ini dengan bapak-bapak dan ibu-ibu mendatangkan kebaikan, kemanfaatan untuk kita semua. Terkait dengan tema yang disampaikan, yang harus dipaparkan oleh saya pada malam hari ini, yaitu terkait dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya membuka dalam mukaddimah dengan mengutip bagian awal ayat 1 dan ayat 2, ayat 3 di dalam surat Al-Ankabut. Alif lam mim, Allah yang mengetahui maksudnya. Ahasiban nasu, apakah manusia-manusia termasuk kita mengira, menyangka, ayyutraku, mereka dibiarkan, ayyaqulu amanna, untuk senantiasa mengaku, berkata sebagai orang yang beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka itu belum diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh telah diuji orang-orang sebelum mereka, sebelum kita. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu, maka dari ujian yang diberikan oleh Allah kepada generasi sebelum kita, diketahui, didapatkan mereka yang betul-betul beriman. Wala ya'lamanna al-kadzibin, dan diketahui pula siapa yang keimanannya itu hanya dusta belaka. Para hadirin ikhwati man rahimakumullah, di dalam Al-Quran ada 2 kalimat atau istilah yang digunakan, yang kemudian kita terjemahkan menjadi ujian itu. Yang pertama adalah fitnah, fitan, dari kata fatana. Arti awal dari fatana itu adalah memasukkan emas ke dalam api untuk diketahui kualitasnya. Emas itu kan kalau diuji dibakar dia. Jadi dari kata itu memang ujian itu antara untuk mengetahui kualitas kadar itu. Arti fatana itu memasukkan emas untuk dibakar. Katanya, saya kan bukan ahli peremasan dan juga tidak pernah memakai emas juga, meskipun gigi, kalau dulu kan tren ya gigi emas. Katanya untuk mengetahui kadar itu dibakar, dan karakteristik dari emas itu kalau dibakar marat, dia memerah.
Karena emas tuh punya karakteristik khosois yang khas. Kalau dibakar itu berbeda dengan besi, dia bukan menghitam, itu dia moronyoy bahasa Sunda gitu ya. Marot. Itu nanti refleksinya orang beriman tuh kalau diuji bukan mengkerut ke belakang, tapi dia tampil dengan jati dirinya. Menggunakan kata fitnah, fatana. Dan emas itu dibakar itu kalau ditimbang, wa in huzinat, kalau ditimbang lam yanqus juga berkurang emas itu. Makanya emas itu jangankan yang batangnya, kebulnya saja, kebul ya, bahasa Indonesianya apa itu? Serbuknya saja. Adik ipar saya itu kan toko emas, itu workshopnya, gudangnya situ kan. Itu dibersihnya itu 6 bulan sekali, dan tidak boleh ada sembarang yang membersihkan, karena kalau dibersihkan itu kebulnya, serbuk-serbuknya itu bisa ada 5 gram, 6 gram. Jadi emas mah daki nawaya oge jadi duit. Di situ ya, di situ. Jadi ini menunjukkan orang beriman itu kita nih kalau diuji, dakinya aja harus berharga, apalagi pemikirannya. Makanya pas disuruh membersihkan gudang workshop untuk pembuatan perhiasan itu pada mau, karena itu tadi ya. Gitu. Jadi dari arti awal itu sudah menunjukkan bahwa ujian itu bagi seorang yang beriman sebuah keniscayaan, keharusan. Yang kedua, Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menggunakan kata balau, bala atau balia. Itu kurang lebih ada 50 ayat balia. Makanya ayatnya macam-macam. Al-Quran ada walanabluwannakum, walanablukum bisyarri wal khair. Karena bahasa Sunda jantan bala, bukan bala kotor. Makanya ada kearifan doa disepuh. Sing par rezeki jauh balai par rezeki. Ini ada yang tidak mengerti bahasa Sunda. Jauh balai itu bala ya. Jadi sebetulnya tidak bisa kita menghindar dari ujian, tapi itu sebuah bekal dari orang tua. Didoakan ke Bandung, ya. Sekolah ke Bandung, sing jauh balai para rezeki. Sebetulnya maknanya karena kita tidak mungkin menghindar dari ujian, artinya ujian itu harus dihadapi karena akan datang pada kita. Jadi pada saat yang sama juga didoakan kita untuk dekat dengan rezeki ya. Bala, balai, balau itu artinya adalah al-mihnah, adalah al-ikhtibar, ujian. Jadi kalau fitnah itu lebih mendalam sebetulnya ya. Jadi lebih orientasinya itu, kalau arti kata fitnah itu adalah tujuannya. Tapi balau itu lebih kepada bentuk mihnah dan ikhtibar. Makanya bentuknya, sifatnya ada ujian terasa baik, terasa tidak baik di situ ya. Itu dua yang dipakai oleh Rasulullah. Nah, mari kita mulai, karena kan ini ayatnya juga banyak ya Ustaz Usman, Ustaz kita banyak sekali. Jadi kalau dalam waktu 40-50 menit ya 1-2 ayat saja seru ya. Makanya tadi saya mulai surat Al-Ankabut. Ini harus saya mulai karena surat Al-Ankabut ini menarik. Dia dimulai dengan alif lam mim. Itu alif lam mim itu disebut sebagai huruful muqatta'ah, huruf-huruf potongan yang khas.
kan bahasa Arab itu yang namanya kalimat itu kan susunan huruf yang memiliki makna di situ. Dan bangunan bahasa itu khususnya bahasa Arab dari 3 konsep besar, yaitu isim, fi'il, ya, huruf. Biasanya susunan huruf itu bahkan ada yang 2 huruf saja ada maknanya. Umpamanya min, biasanya terjemahkan dari gitu. Ila ke, fi juga ada maknanya. Tapi untuk huruf muqatta'ah ini alif, lam, mim enggak ada. Apa maknanya? Tidak ada. Alif, lam, ro enggak ada juga. Jadi itu susunan huruf, tapi ketika disambungkan itu tidak bermakna. Dalam artian enggak ada tuh artinya. Makanya suka diterjemahkan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui menanyakan begitu. Fungsinya itu adalah tanbih, ya. Jadi untuk pay attention gitu. Nah, nanti saya jelaskan untuk meminta perhatian. Jadi yang menjadi perhatian kita bukan terus-menerus mencoba memahami apa itu, tidak akan pernah terungkap. Tapi harus dipahami fungsinya apa. Ada satu penjelasan dari mantan rektor Universitas Al-Azhar Mesir, bukan di Indonesia, Syekhul Azhar, itu Profesor Mahmud Shaltut. Beliau menulis tafsir Al-Quran Al-Azim. Kata Syekh Mahmud Shaltut, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan makna dari huruf-huruf muqatta'ah yang tadi. Alif, lam, mim, shad, al-baqarah. Bahkan yang satu huruf shad, qaf, nun, ya. Ada yang kaf, ha, ya, ain, shad. Yasin, terkenal dari Yasin. Hafal semua kan? Surat Al-Jumu'ah, Yasin, ya. Tidak ada yang seperti. Kalaupun ada yang mencoba memberikan penjelasan, katanya alif itu adalah Allah, lam itu malaikat, mim itu Muhammad, itu mah tafsir kirata, dikira-kira, mudah-mudahan, ternyata gitu, ya. Tapi tidak ada tuh, nggak ada keterangannya, tidak ada. Nah, yang kedua kata beliau, karena memang tidak ada hadis yang sahih. Dari kajian penelitian yang beliau lakukan, ternyata kalau kita cermati, setiap Allah Subhanahu wa taala memulai satu surat dengan huruf-huruf muqatta'ah yang tadi, kesananya akan menjelaskan mengenai Al-Quran. Alif, lam, mim, dzalikal kitabul la raiba fihi. Yasin wal Qur'anul Hakim. Kenapa? Surat Luqman, alif, lam, mim, tilka ayatul kitabil hakim. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala untuk surat-surat tertentu yang akan menjelaskan mengenai Al-Quran itu harus terlebih dahulu dibuka, ya, dengan huruf-huruf seperti itu, maksud mafatihus surat, pembuka surat. Nah, begini penjelasan dari Syekh Mahmud Shaltut itu. Al-Quran itu kan sesuatu yang agung, berita besar. Al-Quran itu kualifikasi khobarnya itu adalah nabaun. Naba itu adalah khobarun dzu faidatin azimatin yahsulu bihal ilm.
Nabaun itu bukan sembarang berita, tapi berita yang memiliki faidah yang besar, di mana berita tersebut mengantarkan kita kepada ilmu. Jadi semua yang di dalam Al-Quran itu beritanya itu mengantarkan kita kepada ilmu. Kalau berita yang mengantarkan kita kepada keributan, itu namanya hoax. Nah, itu namanya hoax. Qaul zur. Makanya pembawa naba itu harus orang khusus. Disebutnya nabi. Jadi nabi itu gak pernah membawa berita yang tidak penting. Kalau kita lebih banyak yang tidak pentingnya kita bawa berita ketimbang yang pentingnya. Jadi orang mah memang resepnya bawa berita yang terpenting. Kalau berita yang terpenting mah diundang. Umpamanya kita sedang ngopi ya, ayo makan segernya, baru kopi teh di mana-mana. Dan nggak bisa di warung kopi mah 10-15 menit, 4 jam. Gitu. Karena memang yang nikmatnya itu eta ngobrol nanti ya di situ ya, ngopi. Kadang-kadang itu angges jadinya, disusul gitu kalau ada sesuatu yang tadi teh ya gosip naon cenah ya, teu war-war gitu kena gosip-gosip. Nah, kalau nabaun tuh enggak yasul hal lain. Akurat itu. Saya kasih contoh satu ya, Bapak-bapak Ibu. Itu surat di dalam juz ke-30, juz Ammah. Saya ambil yang bagian terakhir yang Bapak-bapak Ibu sudah hafal semua kan? Juz 30, Bapak harus apa? Ya, itu surat An-Naba itu. Kan An-Naba cuma pendek dibanding surat Al-Baqarah. Saya ambil juz 30 paling tidak kan Bapak-bapak juz 30 surat nomor 114, 113 apa ya? Itu juz Ammah banyak sekali informasi dari Allah Subhanahu wa taala mengenai ayat-ayat kemuliaan yang mengantarkan kita kepada ilmu. Contohnya was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqil. Demi langit dan at-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Tahu kalian apa itu at-tariq? An-najmu tsaqil. Bintang yang berjalan. Kata sebagian ilmuwan itu adalah komet, bukan komen ya, komet. Itu nabaun dari Allah Subhanahu wa taala yang mengantar kita, kaji oleh kalian. Aku sudah kasih informasi awal. At-tariq itu an-najmu tsaqil. Itu satu. Jadi Al-Quran itu adalah berisi informasi yang dzu faidatin azimatin yahsulu bihal ilm. Allah kasih informasi bahkan untuk wahyu pertama yang 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari alaq. Itu informasi yang mengatakan kepada ilmu. Tapi sayangnya kita tidak mengambil itu sebagai sumber ilmu pengetahuan informasi itu. Nampak. Jadi kita ini cukup ya membatasi diri ketika membaca Al-Quran, bahkan memahaminya pada level, pada tingkatan sudah mendapat berkah saja. Jadi we ngabebenyukeun maneh bae lah saumur-umur teu ngarti oge dan tiap guru ge aya berkahnya gitu aja terus begitu. Itu ya Bapak-bapak. Jadi kata Syekh Muhammad SAW, Al-Quran itu berisi sesuatu yang agung, yang besar. Disampaikan kepada masyarakat Arab, di mana masyarakat Arab itu adalah Bapak-bapak Ibu masyarakat yang gak direken oleh peradaban.
Nabi-nabi itu semuanya dari turunan Israel. Di kawasan Palestina, Mesir gitu, gak ada itu. Di Wadin Ghadizan itu tidak ada. Ini dari Muhammad yang Wadi Faran. Jadi tidak direkam, tidak dihitung dalam peradaban manusia. Jadi masyarakat Arab jahiliyah sebelum datang Rasulullah SAW, mereka itu lebih banyak bergaul dengan batu ketimbang dengan sesama manusia. Makanya sifatnya itu begitu, kayak batu begitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan al-Arabu asyaddu kufra wa nifaqa. Orang Arab itu kalau munafiknya top. Kalau kata orang Malaysia top meletok. Kata orang Malaysia. Kalau di sini kita top narkotok, beda dikit ya. Orang Malaysia meletok. Tapi kalau beriman juga berbeda dengan kita. Hari kita orang Indonesia, orang Sunda tesok setengah-setengah wae naon-naon ya kurang kita itu. Kalau Arab tuh kontras, orang mah setengah-setengah abu-abu. Maka kearifannya juga begitu. Namanya mengenai waktu. Indonesia tidak punya. Apa juga bahasa Indonesia waktu tidak ada. Makanya kita ini manusia, bangsa, komunitas yang lebih banyak menghambur-hamburkan waktu. Ya, karena bahasanya juga punya. Kearifannya tidak ada. Orang Barat times money, waktu adalah uang. Kalau 8 jam ini tidak menghasilkan uang, berarti kita ini membuang-buang waktu. Hari kurang, misal kurang wetan dari dalam Jawa. Apa kearifannya? Alon-alon asal pelakon. Itu bahasa Sunda nama tapi heug teu kajeun. Itu bahasa Sundanya. Itu kan ya, tapi heug teu kajeun. Itu sami wae di itu mah alon-alon sareng. Orang Sunda ditaros dari kemana? Nuturkeun minum suku. Terus kan ibu-ibu ari cek suku teh ieu mah jelema teh bodoh katutoloyo. Urang teh justru nuturkeun nu boga indung suku. Ayeuna nu bogana ditanya reka mana nuturkeun suku. Matak geus Bandung mah mapahna oge ngagandeang. Ya betul kan di lagu juga ngagandeang aja sih. Berbeda sama itu Osin di Jepang. Juga bungkul gitu jalannya sih. Geus Bandung mah ngagandeang aja. Itu tadi tepi heug teu kajeun saka sampeurna gitu. Jadi lo mau negeri teh loba nyimpangna, loba sumpung simpang akhirna mah teu nepi kana tujuan pesak we muriang ya da ieu sumpung simpang. Ini berita besar. Sebenarnya orang Arab itu karakteristik seperti itu, jauh daripada peradaban. Maka perlu diminta perhatian dulu supaya mereka itu penuh mendengarkan, memperhatikan itu. Jadi alif lam mim yasin ibaratnya gini. Kayak ketukan. Jadi kalau lagi ribut di situ, siapa tuh? Pertanyaannya, apa sih artinya ketukan itu? Tidak ada artinya. Tapi yang terpenting itu adalah tujuan kenapa diketuk di situ. Kan mau tengah itu diam semua. Tapi ketukan Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan kita. Masa Allah Subhanahu wa taala tok gitu enggak. Allah Subhanahu wa taala itu. Maka ketukan ilahiyah itu dengan menyodorkan satu susunan huruf yang meskipun sama huruf hijaiyah, tapi susunan itu tidak memiliki makna tertentu. Jadi fungsinya adalah untuk meminta perhatian karena akan ada berita besar. Apa berita besar itu? Sudah jelas ya Bapak-bapak Ibu sampai sini. Tapi surat Al-Ankabut menarik. Surat Al-Ankabut, surat Al-Qasas apa sih? Dimulai dengan huruful muqatta'ah yang tadi, tapi ayat berikutnya tidak menjelaskan mengenai Al-Qur'an. Alif lam mim tuh. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
tafsir, bukan ulama, saya belajar aja. Sebagai seorang yang beriman, saya merenung, berkontemplasi, mencoba memahami. Huruf-huruf muqatta'ah dipakai ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan sesuatu yang besar, itu Al-Qur'an. Tapi alangkah beruntung. Tapi setelah saya perhatikan, ada sesuatu yang besar ternyata yang disampaikan. Apa? Tadi Allah mengatakan, apakah manusia kalian mengira akan dibiarkan mengklaim kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal belum diuji. Nah ini ayat berikutnya nih, walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh sudah diuji orang-orang sebelum mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita mengenai kisah sebelum kita. Dan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu, Bapak-bapak Ibu, adalah salah satu tema besar di dalam Al-Quran. Makanya Allah berperhatian. Kalau dihitung oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu, itu ada 30% seluruh keseluruhan ayat Al-Quran adalah ayat-ayat tentang sejarah. Nah ini menariknya untuk ayat ini dulu nih, supaya saya gak lupa. Itu kan seluruh surat Al-Ankabut, surat Al-Qasas, dimulai juga dengan huruf muqatta'ah. Ayat berikutnya langsung berbicara tentang kisah ujian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Sulaiman sudah sebut. Jadi Al-Quran itu kurang lebih 2000-an ayat berbicara mengenai sejarah. Bandingkan dengan ayat-ayat hukum yang hanya 100-an ayat. Tapi yang 100 ayat menjadi kursus dan kajian tanpa henti. Padahal manusia itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu adalah makhluk sejarah. Karena orang malam dibere cerita sok kusuk. Betul enggak? Semua balik kita mau dongengan rame. Betul enggak Bapak situ? Karena manusia itu makhluk sejarah. Apa ya? Ketika kita masuk ke dalam satu kisah itu melekat, dan ketika yang disampaikan itu adalah kisah tentang kesuksesan, kita ingin menjadi bagian dari kisah itu. Dan sebaliknya, ketika yang kita dengar, ketika yang kita baca itu adalah kisah kegagalan, kekalahan, maka kita tidak ingin menjadi bagian dari kisah itu. 2000-an ayat Bapak-bapak Ibu-ibu dalam Al-Quran. Tema besar. Kalau hukum cuma 100 ayat. Tapi tafsir ayat ahkam itu banyak sekali. Di pesantren itu ada mata kuliah wajib, mata pelajaran wajib, tafsir ayat ahkam. Tapi ayat sejarah saya nggak pernah menemukan. Padahal kan kita harus mengamalkan Al-Quran. Bagaimana caranya? Kalau mengamalkan ayat-ayat hukum, itu kita langsung paham. Aqimus sholah wa atuz zakat. Tegakkan sholat, keluarkan zakat. Langsung sama amil zakat, jangan zakat. Tegakkan sholat. Tapi ketika untuk mengamalkan ayat sejarah, bagaimana? Padahal itu adalah tema besar 30%. Dan gugatan pertama yang disampaikan oleh masyarakat Jahiliyah kepada Rasulullah SAW ketika menyampaikan wahyu, menyampaikan apa? In hadza illa asatirul awwalin. Itu kan cerita-cerita lama. Banyak bapak-bapak ibu menemukan itu kan. In hadza illa asatirul awwalin. Itu gugatan mereka. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu iseng-iseng saja sampai 30% sudah segitu? Sangat tidak sama sekali. Nah, jadi ini menariknya ayat tentang ujian yang tadi itu dimulai hanya dengan huruf muqatta'ah. Jadi kisah bagaimana manusia diuji itu sudah didokumentasikan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Shad ayat 34 itu
spesifik. Walaqad fatanna Sulaiman, sungguh Sulaiman itu sudah diuji. Itu Sulaiman dengan kekuasaan. Silakan Bapak Ibu buka surat ayat 34 sampai ayat 40. Nah, jadi ujian itu dalam konteks ini adalah bagian dari keimanan kita sendiri untuk membuktikan bahwa kita beriman. Jadi antara keimanan dan ujian seperti dua sisi dari satu mata uang, Bapak-bapak. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian akan dibiarkan untuk terus-menerus mengklaim dan beriman pada belum diuji? Itu sudah sampai di situ. Berikutnya adalah tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala menguji. Pada surat Al-Kabut yang tadi dua langsung untuk diketahui siapa yang imannya benar-benar dan siapa yang dusta belaka. Nanti akan kita ketahui bentuk ujiannya bagaimana, siapa yang mengujikan begitu. Ya. Di ayat lain, ujian itu untuk mengetahui siapa jundullah begitu ya, tentara Allah dan siapa yang bukan. Jadi ujian itu selalu memisahkan gitu ya, mana yang lulusnya itu kalau tadi ini imannya benar-benar, nah ini dusta belaka. Terkait dengan kisah Bani Israel sepeninggal Nabi Musa, itu kan diuji oleh Subhanahu wa taala. Bani Israel itu kan bangsa yang luar biasa, unik, aneh, kadang-kadang mereka sebelin juga. Sampai sekarang nyebelin gitu bahasa milenialnya. Sampai sekarang Israel itu ada satu disertasi ditulis oleh mantan rektor Al-Azhar Syekh Ahmad Thayyib Al-Azhar. Judulnya Banu Israel fil Quran was Sunnah. Kan orang Israel itu dulu dijajah Israel, Firaun. Kemudian dibebaskan oleh Nabi Musa AS. Sepeninggal Nabi Musa dijajah kembali oleh Israel itu oleh Jalut, dijajah. Jadi orang Israel itu dari ujian ke ujian mereka. Dan karena mereka itu euleueur ya, bangsa euleueur teh namanya bangor gitu ya. Jika hayam si orang Israel mah dicekal buntutna ka hareup, dicekal huluna aya tukang. Betul Israel. Makanya ajaran yang Allah berikan kepada orang-orang Israel itu sangat ketat, penuh dengan hukum. Boleh dikatakan hampir 100% itu hukum, gak boleh gitu. Jadi menunjukkan kalau satu masyarakat terlalu banyak aturan, overregulated, menunjukkan masyarakat itu gak benar. Contohnya Indonesia. Sampai liur kan ada puluhan ribu. Akhirnya Pak Jokowi itu membuat disebut dengan omnibus law. Omni itu kan segala. Mun segala dituang omnivora kan gitu. Ya, omnivora. Kalau maha kuasa dari segala-galanya, omnipoten. Allah itu omni. Nah, omni itu segala. Bus itu the bus. Jadi si omnibus itu hukum itu masuk ke situ. Nah, di orang makan tunduk, kudu aturan tertulis. Padahal justru semakin banyak aturan menunjukkan masyarakatnya itu gak tertib. Padahal yang bagus itu adalah kita mengatur diri sendiri. Cik aturek antri mah teu kudu aya kusapa begitu. Tapi di kita sudah tidak mental himbauan itu. Di kita menghimbau banyak bapak-bapak, ibu-ibu makan nanti itu. Anak mungkin kudu teh orang mah kaplok. Seperti itu. Saya punya pengalaman ngurus kurban tuh 15 tahun yang lalu apa itu. Kan dari jauh ya apa itu. Gak mau tuh disuruh ngantri.
Sampai begitu, bapak-bapak, ibu-ibu, pokoknya ngantri. Pasti cukup. Kalau tidak cukup, saya beli, mau 10 sapi juga beli. Nah, ada karyawan kita ngantri teh tanpa ekspresi. Karyawan. Nah, terus ayah nyerus panitia teh, terus Pak Ustaz, awurkeun we dagingna cenah, awurkeun gitu. Apa coba respon mereka? Iya Pak, awurkeun we. Jadi hayang nanti gitu. Di tertentu mampu. Tapi itu terus awurkeun lah. Nah, ada benar tuh. Terserah awurkeun duit itu jeung karuna di awurkeun. Jadi resep nanti langsung begitu terus dicopot kemudian sorangan kabur. Kan diarudang. Udah gitu aja namanya anak teman naon. Coba kalau dia tertib. Coba kalau dia tertib. Kita yang umat Islam itu diajar kalau subuh mau sholat saja subuh gitu kan. Coba tertib. Jadi kita terus mengatur diri sendiri. Kalau masyarakat banyak orang rek sarewe kudu aya peraturan pemerintah. Masyarakat Indonesia paling lambat tidur jam 10. Lamun leuwih didenda. Geus negara juga kumaha. Atur sendiri, jangan over regulated. Ayeuna kan lieur omnibus law. Tina 70 undang-undang jadi hiji jadi 1200 pasal. Kudu anggeus 3 bulan. Belum lagi malum teh ya kan hanya dibikin dalam 2 bulan. Acak kadut lain lebih halus. Terus sekarang perguruan tinggi pada nolak. Orang Israel kan mereka udah berjanji dengan Allah yaumil sabat, mereka melanggar. Makanya orang Israel makanannya pun paling rumit mereka. Tidak boleh memakan darah yang menempel di daging itu, rumit. Makanya makanan Yahudi itu kalau di travel itu kosher namanya, yang vegetarian itu. Jadi mau kurang rada sesah naon mentawe makanan Yahudi. Karena vegetarian di situ, karena mereka itu rumit. Itu teh bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarakatna lieur si Yahudi situ. Makanya ajarannya itu hampir 100% hukum. Datanglah Nasrani, eta mah sebalikna. Ajaran teh kasih sayang. Cabok pipi kanan, berikan pipi kiri, kan gitu. Jadi hukumnya, ari ieu mah hukum kabeh di situ. Da euleueur teh. Nah, mungkin jika sudah tertib datang situ ajaran Nasrani sana. Beri kanan, pipi kiri. Etika itu semua. Rasulullah SAW menyempurnakan dina Islam, akhlaknya ada. Hukumnya ada, lengkap tuh semua orang Islam situ. Nah, kalau orang kira harus benar, harus paham situ. Nah, ini Israel sepeninggal Nabi Musa dijajah kembali. Dijajah kembali. Bingung mereka, ada para nabi, tapi dengan kewenangan terbatas, berbeda dengan Nabi Musa. Dia sudah tidak bisa melawan jalur. Dan mereka menghadapi satu masalah, sahabat mimpin. Susah mereka. Karena itu orang Israel tidak bisa, tapi giliran dari kubatur, oke yang kumaniatan, mainan tidak bisa. Jadi kalau mereka bermusyawarah itu untuk mengadakan pimpinan, mamanya ada 100 tokoh. 100 tokoh teh masing-masing ngerasa bisa. Jadi begitu nulis ngaran untuk mencalonkan diri. Jadi pas dibuka tes calonnya 100 anggar. Jadi gak akan pernah tercapai itu Israel. Akhirnya mereka putus asa. Datanglah kepada nabi-nabinya. Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Aduh, frustasi lah ya namanya. Sok ngadoa ke Allah agar dikirim pemimpin untuk melawan jalur. Nah, rekes berdoa kepada Nabi Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya memutuskan dan mengutus siapa namanya? Talut. Kumaha kalapan Israel? Komentar. Geus dibere Talut, tolak deh. Dengan 2 alasan. 1 kata mereka alasan.
itu kata mereka Tolut itu bukan dari golongan kami. Wa nahnu haqqu bil mulki. Jadi kata mereka, kenapa Tolut? Dia mah bukan bangsawan, kamilah yang berhak. Liarna Israel mengkomentar. Ketika diutus dia mengatakan, nah jadi Tolut. Karena itu tadi, karena mereka merasa sebagai yang terpilih, ya, kaum bangsawan. Ketika rapat menentukan pemilih 100 tokoh, calonnya 100 terus. Jadi feodalisme itu ciri Israel. Jadi kata orang Israel itu karena pemimpin teh kudu berdarah biru, hari darah berwarna gema, harus berdarah biru. Makanya ditolak tuh Tolut. Padahal dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengatakan, wa nahnu haqqu bil mulki. Jadi inginnya mereka begini. Ke Nabi itu soal Subhanahu Wa Taala di antara 100 teh Allah teh milih gitu tah di antara hijir setengah yang gitu. So Allah Subhanahu Wa Taala meren ya kalau bahasa kita. Nah emangnya gue bisa ditipu? Kayak nanti gitu si Israel mah. Jadi Allah tuh menetapkan memilih satu di antara yang 100 kadang seperti itu. Alasan yang kedua karena Tolut itu walam takusatan minal ma. Namun ayeuna mah Tolut mah gawena bokeh. Iya mah gak punya duit di situ, gak punya duit. Jadi bagi Israel pemimpin teh kudu boga duit. Rada mirip-mirip jeung urang aya. Saur Pak Yusuf kalah, lamun hayang nyalonkeun presiden ketah gaduh minimal 1 triliun. Itu we sabaraha anu hak pilih kalikeun 100.000. Bapak gaduh tuh. Kuring mah mending kan ulah jadi presiden bukan duit. 1 triliun. Ya. Terus we didepositokeun nangke di sabaraha ieu gitu perjanjianna wios we satahun 3% oge diuntungan kan 3% dina 1 triliun sabaraha? 30 miliar ya. Wah, eta mah kieu we. Umroh we sami ulun 3 kali. Triliun tuh. Nah, jadi udah mirip-mirip di orang kan, lamun teu gaduh artos mah ulah nyalonkeun lah logat bupati nun gitu. Nah, itu kata mereka karena Tolut teu punya duit. Mereka jadi pemimpin. Lawan Jalut ketika pergi membawa ribuan kurang lebih 80.000 tentara banget. Kata Tolut di tengah perjalanan, innallaha mubtaliikum binaharin. Ingat deh, Allah akan menguji kalian. Karena ini kan belum gak teruji nih yang 80.000 teh belum teruji. Untuk melawan Jalut, lu tadi wae ka Tolut terpercaya, coba bayangkan bagaimana dia bisa melawan kan dia gak percaya. Maka kata Tolut, innallaha mubtaliikum binaharin. Allah akan menguji kalian dengan sungai. Kenapa sungai? Kan di timur tengah sana. Walungan teh hese. Di situ beda jeung di urang. Loba pisan di urang. Kabeh ngaranna Ci. Loba cai. Cijaura. Cihideung, kabeh warna aya. Makanya Indonesia khusus namina oge tanah air. Kalau nusana cuma land saja mereka, motherland. Tapi Indonesia harus diterjemahkan sebagai tanah air. Kalau cai baheula tapi baheula ayeuna mah rek minum ge kudu meuli. Iya masih guringkan di Tasik teh catet ke Galunggung kira 12 kilo. Nah pemimampat teh 2 jam. Ukur dah jo anom ke berengit keneh. Amang ka Galunggung temekel duit kan memang hese di baheula duit ayeuna oge sami. Temekel non beuteung kosong we. Carana kumaha? Mun halap-halap teh nyumbang. Assalamualaikum bade nyuhunkeun ieu cai. Langsung atuh diusulkeun teh kok sok can banget cenah. Kalorosan kamari teh tas ieu naon ngabedahkeun cenah aya kere mujair. Dibere dahar padahal menta cai. Nya dahar we bisa lah disuguhkeun ya.
Padahal kan gencai di pasti ke teko dengan cinta gitu. Cinta bari saudara. Cobi ayeuna angkat di dia. Assalamualaikum berenyo gencai. Caket cenah aya Indomaret gitu. Ya karena ibu-ibu enak makan sama anu bade naharkeun cai teh aya kapugur masa datang subuh pasti ngaranna ge seeng nyeng streng. Bala mah satu cenah aya nama nu kumaha di urang mah ieu korek-korek cok di daguan ku seeng nyeng streng. Aya mah teu bisa eueuh seengna. Ada maksudnya. Tanah air awe satu sabaraha tuh selek di mun etang tuh satu keluarga sasasi itu sabaraha galon padahal cai teh menurut pasal 33 Undang-Undang 45 itu adalah milik publik, tidak boleh diperjualbelikan. Akhirnya sudah diprivatisasi, semua mata air di Indonesia itu sudah dikuasai oleh penguasa-penguasa tata perusahaan cai inuman sudah dikuasai. Negara tidak berdaya, saya harusnya berdaya. Kenapa suatu negara yang gak banyak tanah air cai dan tanah keran? Kuring di Eropa itu negara kafir gitu ya, cenah gitu. Enak keran wae jeung muni gencelang deh. Cai nu keur minum jeung mandi sarua gitu nya. Ya, oh gak kacang. Ini heran kieu, naleking we kan haus. Pasti akan lebih murah kan? Urang teu kedah meser, jadinya langsung tina keran, dikuasai itu ke negara. Sumber air di Gunung Manglayang di mana? Coba dikuasai itu. Oh, Pemkot Kota alirkeun. Sing benar teknologina supaya orang ulah meureun galon. Dia teh kantor tina keran. Itu amanat pasal 33. Jadi simpulin ada apa? Ada disertasi teh nyabit-nyabit kadinya oke di situ. Nama yang merupakan hak publik sudah diprivatisasi. Contohnya naon? Spektrum frekuensi yang terbatas Allah memberikan itu dikuasai di situ. Televisi aya nu gaduh sampai ke 3 stasiun televisi, padahal itu milik kita. Akhirnya kebenaran kumacet orang Jakarta nu baru ganti TV di situ, padahal spektrum frekuensi itu milik publik. Bapak-bapak, ibu-ibu, komo Indonesia mah ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih kelebihan. Hanya 8 negara di dunia ini yang Allah berikan kelebihan. Tapi ujian oke kan sayanya, tapi orang ilmunya pakai hemat. Jadi anugerah di Allah tidak bisa disyukuri. Jadi syukur itu perlu juga kecerdasan. Kami nanti Bapak Ibu, geostationary orbit. Jadi ada orbit di ketinggian 36.000 km. Dimana kalau kita menempatkan satelit di situ, dia akan berputar stasioner seperti putaran bumi. Jadi semua objek yang ada di bawah itu akan tercover dengan situ. Di dunia ini hanya 8 negara. Salah satunya Indonesia. Dan Indonesia itu adalah yang panjang DSO-nya paling panjang. Indonesia itu. Tapi Allah terus ngatur eta 8 negara anu dikasih kelebihan itu semua teknologinya teh belum maju. Jadi Allah ngasih ke Jepang dengan berbagai keterbatasan tapi tinggi, sementara Indonesia otaknya kita masih bener kan belum digunakan. Tapi sumber dayanya luar biasa. JSO dikasih, belum lagi biodiversity, hutan di Kalimantan saudara. Tapi kita tidak bisa bersyukur dengan peristiwa di situ. Nyaho lagi diberi nyaho Amerika tahun 76 ada conference di Bogota, cek Amerika, Indonesia. Nyaho tadi dia ayah JSO, naon cek dia sebenarnya. Eta lamun satelit teh gitu. Jadi di luar negara orang nanti ingat.
Atuh lamun gitu mah saha wae nu nepatkeun sakti didinya kun minta izin atuh ka Indonesia. Ari ceuk Amerika teh, ari di dinya nyaho teh sabaraha satelit urang di didinya teh nyaho. Oh kudu minta izin cenah. Jadi pas pada nyaho teh sebenarnya teh geus nona di ditu. Karena kita tidak tahu. Maka ini menunjukkan ya, kita menjadi tidak bersyukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Da ilmu na gitu apa ya eta teh anugerah. Kan begitu. Itu anugerah. Situ. Nah, di Timur Tengah itu sungai. Hari orang Indonesia kalau diuji oleh sungai itu gak mau metu moal da geus nu aya wae oge di kotoran urang. Geus bosan ya orang Indonesia mah. Justru itu luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala Bapak-bapak Ibu, kenapa menggambarkan kenikmatan surga itu dengan menyebut sungai. Setiap kali disebut jannah tajri min tahtihal anhar. Mikir kan? Nah, jadi susukan. Al-Quran itu diturunkan wahyunya di Mekah, gak ada sungai. Ustaz Mikdar ayat-ayat sungai di Mekah ya kan? Paling juga wadi gitu. Wadi itu menurut apalagi gue yang meri itulah. Di Madinah gak ada juga. Tapi kenapa gambaran surga itu dengan sungai? Di satu tempat masyarakat saumur-umur teu nyaho nu ngaranna walungan teh kumaha. Nah, Allah teh ngareureukeun bukan. Jadi mungkin penjelasan sederhananya adalah kalau orang Timur Tengah ditanya kenikmatan apa yang kamu dapatkan dalam hidup ini, jawabannya nanti hayangnya walungan. Di situ. Berarti surga itu bukan isinya sungai melulu, tapi di situ adalah puncak kenikmatan yang didambakan oleh manusia, yang diekspektasi oleh kita di surga itu. Hanya kan Al-Quran itu harus dipahami oleh masyarakat yang paling bawah sekalipun. Al-Quran itu bukan kitab anu kudu ngarti teh kudu pinter we unggul gitu, nu bisa bahasa Arab tuh enggak. Semua harus paham. Makanya lewat tafsir yang sederhana, curcor gitu kan, kegambar situ ya. Jadi intinya jannah itu adalah puncak kenikmatan tertinggi yang didambakan oleh semua umat manusia. Lain sungai Unggul. Sekarang saya tanya, ibu-ibu, apa kenikmatan yang masih belum tercapai sekarang didambakan? Ayo non. Benar ada ibu? Atau ada tegaduh kahoyong mah terkadang suka surga. Dulu ya, waktu saya muda itu kan saya membina pengajian ibu-ibu. Waktu saya muda, setelah saya tua, itu dari atau saya banyak bosan yang ibu-ibu wae. Zaman mahasiswa itu saya membina tuh. Dulu komplek Kriun Bandung mulai ada tuh 86. Saya dari Unpad malam Manggolong saya ingin dakwah aja. Itu perumahan pensiunan apa Abria. Orang-orang di ini sama kata Dek, gak usah ngaji-ngaji di sini. Pokoknya ibu-ibu yang penting itu taat saja sama suami, menyediakan masakan yang enak, sudah gak usah ngaji-ngaji. Waduh, itu tahun 86 tuh Ustaz Mikdar. Anu naon sih ibu-ibu? Ustaz cenah hari di surga teh aya rumah sakit aya. Ya kan harusnya warak kauri ya namanya sebenarnya. Kenapa ibu nanyain ada rumah sakit? Ya kan saya sekarang tuh kan ini ada tensi naik terus, nanti kontrolnya gimana sih? Sebenarnya nanaonan asup ka surga kedon gering. Gak ada di situ, ngapain ada rumah sakit? Allah mengatakan begini, la tasma'u fiha laghiyah. Di surga itu kalian tidak akan pernah mendapat informasi yang lagok. Biasanya orang gering teh lantaran dedengnya nu tepung sakit kita. Di surga mah moal aya kan. Kalaupun ada informasi pikang ngeunangeun kabeh. Kan coba informasi itu kita mau makan enak dan sebagainya, tiba-tiba buka WA, langsung beureum gitu di tengah darah. Di sumber penyakit itu informasi. Amal gini ibu-ibu nih.
lebih saya harus segera menutup nih. Ibu-ibu itu kan dambaan ya, yang langsing di surga ini cenah mau yang langsing. Terus ibu-ibu, tapi simprimat tara nyebat gedut tara, terhina, ngomong gebrot. Tapi selalu orang Arab mah sebat nate seueur dagingna laham kadir dan makmur gitu ya Ustaz benar ya. Dia mau dipasang informasi suping ibu ke dokter. Aya karaos naon abdi teh yang langsing dokter. Si dokter nanti ngahulang ditinggali gitu kan. Ibu mah badai mawat badai pupus dinten Senin tabu opat Senin payung langsung ngelak-ngelak kita acana ka bumi teu daek dahar teu daek minum teu bisa diajak ngomong gawena ningalian kalender jenjang teu dina dieuna teh maot teu disebut badai teu langsung kumaha tuan alim leueur teu anu aya di maot gawena jadi di poe teh langsung turun dinten Senin tamu 12 beuki kerep ningalina ningali jam situ kan ningali jam setengah 4 kieu terus mencelong begitu teng jam 4 ngagoromo bawa mama cenah ka si dokter aneh hari ayeuna saminggu kamari dideuk gitu naik juga ngagorowo nama terus bawa ke dokter subing dasar dokter tukang gedebol korek maot jam 4 Senin ayeuna geus setengah 5 can si dokter penting bumujan hari ibu pan kapungkur suping gade teh hoyong langsing sakit eta salira terus langsing gitu kedah nama ka abdi teh ngamungkeun sama ini menunjukkan bahwa ibu begitu informasi yang paling tidak mau didengar itu sampai naon yang paling eta berita kematian itu kan di sini. Nah di surga Malaya matak nanaonan make kada aya rumah sakit yang kontrol cenah tensi ya ada di situ ya. Nah itu gambaran sungai itu timur tengah diuji lah betul kata Tolut siapa yang minum dari air sungai kecuali hanya untuk menghilangkan haus dia itu tentara tapi dia siapa yang minum itu bukan tentara wa man lam yat'amhu illa man ikhtarafa ghurfatan biyadih siapa yang tidak minum kecuali untuk menghilangkan haus itulah tentara siapa yang minum bukan tentara apa yang terjadi fasyaribu minhum illa qalila mayoritas ngalaki malah di situ menurut As-Sa'di itu mufasir kalau dipersentasekan tina 80 ribuan kur 20% no lain baru citra kurang ngari nomor situ jika no aya lauk ya deh leg-leg di situ bapak-bapak ibu-ibu sehebat-hebatnya jenderal termasuk Tolut begitu pasukannya meninggalkan dia kan mereka mengatakan begini yang 80% itu la taqata lana al-yauma bijari aduh Tolut kayaknya udah harag ini mah leuleus geus moal bisa yang ngalawan trek balik deui sehebat apapun seorang jenderal dia tidak akan bisa mata macam-macam jadi pemimpin itu begitu ditinggalkan oleh rakyatnya jadi kurupuk leuleus jangan macam-macam kekuatannya di sini. Ya tuh malah keteo gitu melihat itu. Nah ini nih yang lulus ujian, yang 20% yang lulus ujian, langsung berkata, kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsira. Tenang tuh, sejarah membuktikan kemenangan itu tidak ditentukan oleh jumlah yang besar, tapi ditentukan oleh manusia-manusia yang teruji. Bukan soal sedikitnya. Jadi sebetulnya
dikatakan kami fiatin qalilatin itu pemahamannya jangan kemenangan itu pasti kudu saeutik, bukan. Yang teruji, tapi nature-nya secara alamiah yang namanya teruji masa etik maknya asup daftar 1000 lulus 1000 lagi teruji aya nu leuwih kacau mah daftar 6.000 nu diterima 7.000 nah kalau universitas mana tapi di Indonesia mah aya daftar lagi 6.000 nah diterima jadi 7.000 jika nama eta anu kuliah tapi wisuda we ditu ngatos penting kan ditaruh kursi wartawan teh itu biasanya kuliah jam berapa? Enggak tahu sama dia enggak pernah kuliah. Pokoknya dikasih tahu daftar nanti langsung wisuda we. Ta eta nu daftar 6.000 diterima 7.000. Jadi kemenangan itu bukan ditentukan sedikit tapi ditentukan oleh yang teruji. Hanya hukum alam sunnatullah membuktikan yang teruji itu sedikit. Daftar 100.000 ditambina 7.000 nah situ. Jadi kemenangan itu ada di tangan yang teruji. Nah, kita semua yang beriman, apabila lulus ujian, kemenangan kehidupan ada di tangan kita. Jadi perkawis ayeuna mau virus Wuhan gitu deh ya. Mana ya teh. Cenah ustaz dia susah bilang tadi teh kan aya dina hadis oge. Wuhan caket serang Wuhan disitunya tafsir kira tafsir disitu. Virus udah lama. Rasulullah juga sudah mengindikasikan kalau ada wabah itu outbreak dari situ, cacar dan sebagainya. Udah biasa. Dan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Da ayeuna mah kumaha oge ya udah kita sebagai orang beriman ini sedang diuji serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini di grup saya nih, saya kan di grup besar UNPAD ada WA grup profesor, termasuk juga guru besar kedokteran. Karya dah akhirnya, tapi pada akhirnya makan kita udah serahkannya kepada Allah yang musuh kita. Itu guru besar kedokteran. Karena enak orang jadi sian atau ayah tiap kali langsung perintah virus corona aja lah. Orang membantu teh, enak mah obat tindakan bala-bala. Tapi kan akhirnya orang jadi ketakutan. Justru penyakit itu karena takutnya itu sendiri. Orang yang takut miskin dengan yang sudah miskin itu lebih menderita yang takut miskin. Ayo miskin mana? Enggak memang miskin, tenang we. Tenang aja. Orang yang takut sakit dengan yang sakit lebih sakit nu sieun dari situ. Tak ayeuna ge urang ku corona teh kitu cenah kan gejala teh tidak demam tapi hanya batuk-batuk saja. Batuk aduh 7 kali. Ke rumah sakit sieun corona. Jadi periksa dia batuk. Padahal mah bala-bala biak 7. Kalau biak 7 cengek 25 ya teu batuk kumaha geuleuh di situ. Ibu-ibu. Nyebut we corona apa di situ ya. Jadi kita biasalah ya, harus hidup sehat itu harus menjadi pada diri kita di situ ya. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala ya, yang dari dulu juga memang umat Islam kan an-nadhafatu minal iman, bersih itu adalah akidah. Jadi cuci dari segala rupi. Dan ayeuna mah memang penyakit itu pasti akan datang karena kehidupan sudah sangat kotor, kontaminasi di situ udara ya. Dulu saya di kampung kan untuk pupuk sawah itu gak ada tuh kimia-kimia runtah, lebu gitu ya. Jadi kalau mau makan eta ngumbah panangan teh karena cairnya sawah we dikieu-kieu. Kieu gitu. Balawak sugan jadi beuteung dan teu. Kieu we gitu, dina halangan. Aya antana daun kacang segala rupi kumaha didinya. Dina sawah nu dianggo ngagaru di situ udah di situ. Balawak kana samuna sakilo teh kuduaan beak. Dengan naon berarti oge asin ya, kadang-kadang sitri di tikungan sambal sugan diabetes teu bari samu eta sakilo kuduaan. Gitu ya. Kumaha didinya geus kitu kudu tahu. Karena itu
tadi kan kita olahraganya macul, mengulangkan macul teh lumayan atuh. Hari ayeuna atas orang tua mah daya dah. Jadi dekat kebanyakan. Ini ujian Allah Subhanahu wa taala, hal yang biasa dalam siklus kehidupan kita. Segala kehidupan kita. Dan juga terkira bagi semua. Orang kemarin kan katanya Cina itu sombong dia. Tidak ada yang bisa menaklukkan Cina. Gitu kata siapa presiden itu? Xi Jinping. Tidak ada Cina. Memang luar biasa Cina. Terakhir 2008 saja. Luar biasa. Cina. Luar biasa. Dan dia menegakkan hukum lewat paksaan dulu kan di Indonesia dia kudu gitu. Tahun 96 saya pertama kali ke Cina ngararoko di lapang Tiananmen gitu. Ngaruhak di mana makan Cina ngoek sekarang tuh Bapak Ibu WC umum di rating pakai bintang. Dan di WC umum yang di situ harus ada turisme minimal bintang 3. Nah, kayak WC masjid itu bintang 4. Bintang 3 tuh di Cina. Kemudian ada wisata khusus Cina namanya Gang-Gang yang ada sejak ratusan tahun lalu. Itu wisata hitung. Jadi ke Gang-Gang Cina di situ. Dia devisanya paling banyak, paling kuat. Anak mudanya mengatakan begini, bisa sekarang Amerika takut sama kita. Takut sama apanya? Takut sama made in China. Begitu. Jadi orang muda. Dan benar, tim ini tusuk gigi, nepikeun ka pesawat terbang angkasa Cina diurang-urang guling, jaling segala macam. Mereka takut dengan China. Juga telami dan tepung sisa bulan kirim kan si corona teh urang kena main ngupingnya corona baheula di urang kolera paling situ kolera ka dieu nampil membulung padahal betul Bapak Ibu TBC di Indonesia itu masih jauh tingkat lebih besar. Tapi orang ayeuna terus desieu ku TBC mah. Mun TBC teh mah kieu gampil terus tuang we obat generasi ulah liren-liren. Dah mah tangge oge 10-20 tahun ke depan corona teh corona teh we ieu. Gitu. Jadi tenang aja. Mungkin ayeuna virus corona kayak Corolla, kan virus Alfi. Kayak itu nadanya. Ya, BMW di situ ya. Tenang, TBC baheula. Begitu diponis TBC, kiamat. Terus karena kata dokter psikososial. Jadi lamun itu TBC jelema teh anu deukeut. Itu dulu psikososialnya kalau orang udah TBC diisolasi. Kan nu TBC di situ. Ayeuna mah biasa. Anu TBC. Sieun teh teu. Da sumping ka dokter ge. Dokter ge TBC tuang ieu diisolasi. Simpel. Mungkin corona gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan ujian itu saja banyak sekali. Insya Allah nanti kita bisa bertemu pada kesempatan yang lain. Kita juga nanti terlalu banyak membahas ujian jadi sieun diuji diulang gitu ya. Saya kasih beberapa saja. Insya Allah kita bisa bertemu pada kesempatan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang beriman yang sudah siap kapan saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kualitas keimanan kita dan meningkatkan juga kualitas keimanan kita. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum.